dalam sejarah dunia, ini sering terjadi di Irak, Afghanistan, Libya, dan Venezuela. Negaranya tetap ada, tapi pemimpinnya boneka. Dan dalam banyak penglihatan spiritual disebutkan, presiden sekarang adalah penutup satu era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahukah panjenengan semua, di dunia ini tidak ada peradaban besar yang runtuh tanpa tanda. Majapahit runtuh, Romawi runtuh, Persia tumbang. Semuanya diawali oleh pertanda yang dianggap sepele, cuaca yang aneh, bumi yang gelisah, manusia yang saling bermusuhan, dan kekuatan mulai goyah dari dalam. Dan hari ini tanda-tanda itu kembali muncul di depan mata kita. Dari Venezuela yang hancur karena konflik dan embargo, dari Timur Tengah yang kembali memanas, dari Amerika, Rusia, Cina yang bersiap dengan senyap, dan dari Indonesia yang kelihatannya tenang tapi sebenarnya sedang berada di persimpangan paling berbahaya dalam sejarah. Orang Jawa kuno menyebut masa seperti ini zaman Kolobendu, zaman Edan, zaman ketika tatanan dunia dibalik. Dan pertanyaannya sekarang cuma satu: apakah Indonesia akan tetap utuh atau justru masuk ke fase perubahan paling mengerikan dalam sejarah? Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, isyarat zaman Kolobendu. Dalam spiritual Jawa kuno, kerusakan dunia tidak pernah datang tiba-tiba. Selalu diawali oleh alam yang mulai terlihat aneh, musim yang tidak menentu, gunung yang sering batu dan meletus, gempa dan banjir muncul tak wajar, dan manusia mulai kehilangan arah. Kitab-kitab kuno menyebut, jika bumi sering gelisah dan langit sering murka, maka itu tanda zaman sedang bergeser. Hari ini kita melihat itu semua. Gerhana yang makin sering, cuaca yang makin tidak bisa ditebak. Waktu terasa semakin cepat, siang terasa seperti sebentar, malam terasa dipercepat. Bahkan banyak orang merasakan sekarang sehari seperti bukan 24 jam lagi. Dalam kepercayaan Jawa, kuwi disebut waktu kang melenceng, waktu yang sudah keluar dari jalurnya. Dan kalau waktu sudah menyimpang, biasanya peradaban besar sedang mendekati tikungan nasibnya. Yang kedua, dunia sedang menuju satu titik. Lihat apa yang terjadi di dunia. Venezuela dihancurkan perlahan karena minyak. Iran mulai terang-terangan melawan blok barat. Israel dan Timur Tengah makin panas. Rusia, Amerika, dan China sedang memanaskan mesin perang. Ini bukan konflik biasa. Ini adalah pola lama sebelum perang besar yang terjadi. Sejarah selalu begitu. Perang Dunia I dan II diawali dengan konflik kecil, embargo, provokasi, dan perebutan sumber daya. Hari ini yang diperebutkan apa? Energi, mineral, emas, dan tanah yang masih kaya. Dan di peta dunia, Indonesia adalah salah satu target paling empuk dan paling mahal. Papua dengan emasnya, Kalimantan dengan hutannya, Aceh dengan posisinya, Laut Nusantara dengan jalur dagangnya. Orang Jawa kuno menyebut tanah seperti ini tanah rebutan para raksasa. Yang ketiga, Indonesia kelihatan tenang tapi sebenarnya terjepit. Secara kasat mata, Indonesia terlihat baik-baik saja. Tapi dalam ilmu Titen Jawa, justru bahaya paling besar datang saat semuanya terlihat tenang.
seperti laut sebelum tsunami. Tekanan geopolitik sekarang tidak lagi pakai perang terbuka, tapi memakai utang, tatanan ekonomi, perjanjian, dan perang pengaruh. Dalam ramalan-ramalan lama Jawa, Nusantara disebut akan mengalami masa pemimpin bingung, rakyat bingung, negara dipepet dari segala arah. Dan itu persis seperti sekarang, maju salah, mundur salah, diam pun salah. Yang keempat, sebuah ramalan akhir dari sistem. Ada satu ramalan Jawa yang sangat tua. Nanti akan datang zaman ketika Nusantara kembali ke bentuk kerajaan, tapi rajanya bukan orang Nusantara. Artinya apa? Negara masih ada, bendera masih berkibar, tapi yang mengendalikan bukan lagi kita. Dalam sejarah dunia, ini sering terjadi di Irak, Afghanistan, Libya, dan Venezuela. Negaranya tetap ada, tapi pemimpinnya boneka. Dan dalam banyak penglihatan spiritual disebutkan, presiden sekarang adalah penutup satu era. Bukan berarti setelah itu langsung kiamat, tapi sistemnya akan berubah. Yang kelima, sebuah tanda perang besar dan isyarat langit. Tahun-tahun ke depan, fenomena langit akan makin sering. Adanya gerhana matahari, gerhana bulan, cuaca ekstrim, dan anomali iklim. Dalam Islam, gerhana bukan sekedar peristiwa biasa, itu peringatan dari langit. Dalam Jawa kuno itu disebut langit memberi tanda bumi bersiap berubah. Kalau perang besar benar-benar pecah, maka ini bukan perang manusia melawan manusia. Ini adalah perang teknologi, satelit, senjata jarak jauh, dan serangan yang tak terlihat. Dan satu yang paling mengerikan, manusia sudah mulai bermain dengan Tuhan. Yang keenam, tanda akhir zaman dan kerusakan ciptaan. Dalam banyak penglihatan spiritual dan kitab suci disebutkan akan datang zaman ketika manusia memakan manusia, penyakit aneh yang muncul, munculnya makhluk hasil eksperimen dilepas, dunia kacau oleh ciptaan tangannya sendiri. Dalam istilah agama itu disebut Ya'jud dan Ma'jud. Bukan sekedar makhluk mitos, tapi simbol peradaban yang kehilangan kendali atas teknologinya sendiri. Kalau semua ini benar, maka kita tidak bisa melawan dengan senjata. Dalam ajaran Jawa dan Islam, hanya ada satu benteng terakhir: doa, kesadaran, dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau sebuah bangsa diselamatkan, itu bukan karena teknologinya, bukan karena militernya, tapi karena Tuhan masih berkenan menjaganya. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.